Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Semoga pagi ini membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan sebelum kita berlari mengejar agenda-agenda kita hari ini, mari kita boleh duduk sejenak untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Apa yang sedang mendorong hidup kita hari ini? Kadang kita berpikir, selama kita bekerja keras, itu sudah cukup. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin menunjukkan bahwa bukan hanya kerja keras yang penting, tetapi motivasi di baliknya. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 16 ayat 26 dan 27. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Saudara, ayat 26 menggambarkan motivasi dasar manusia untuk bekerja, yaitu rasa lapar. Ini bisa berarti kebutuhan fisik, seperti makanan, tempat tinggal, biaya hidup, dan yang lainnya. Tetapi dalam makna yang lebih luas, ini juga bisa berarti rasa kekurangan atau kekosongan, yang mendorong seseorang untuk akhirnya mengejar sesuatu. Dan bahkan kalau dorongan ini begitu kuat, segala cara dihalalkan untuk dilakukan. Rasa lapar bisa mendorong seseorang untuk bisa bangun pagi-pagi, bekerja dengan giat, dengan keras, dan tidak bermalas-malasan. Tetapi juga bisa menjadi dorongan yang akhirnya mengendalikan hidup kita sepenuhnya jika kita tidak diarahkan oleh hikmat dari Tuhan. Karena mulutnya memaksa dia, artinya apa? Kebutuhan hidup bisa menjadi pendorong yang kuat, tetapi juga bisa menjadikan kita hamba dari tekanan dan ambisi-ambisi pribadi. Saudara, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak di dalam siklus hidup yang hanya berputar pada pemenuhan kebutuhan kita, tanpa arah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tanpa kita mau tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Karena fokus kita hanya memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya melakukan ini karena saya harus. Saya melakukan sesuatu yang buruk karena saya harus. Kalau tidak, maka saya tidak bisa makan. Kalau tidak, maka apa yang saya harapkan, apa yang saya butuhkan tidak bisa terpenuhi. Dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada akhirnya. Di ayat yang ke-27 memberikan sebuah kontras. Di sini muncul gambaran orang yang tidak berguna. Artinya apa? Yang hidupnya itu tidak diarahkan oleh hikmatnya Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Ia menggali lubang kejahatan. Bukannya bekerja untuk sesuatu yang baik, untuk kebaikan, tetapi ia menggali kejatuhannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa jadi juga untuk orang lain. Dan bibirnya seperti api. Saudara, bukan api yang menghangatkan, tetapi api yang membakar. Api yang pada akhirnya menghancurkan semuanya. Artinya, bukan hanya tindakan kita yang perlu diperiksa, tetapi juga perkataan kita, motivasi kita. Apakah perkataan kita memberikan semangat atau memprovokasi? Apakah motivasi hidup kita itu digerakkan oleh kasih atau oleh kekhawatiran dan kepahitan? Saudara, seorang ayah yang masih muda bercerita bahwa ia bekerja 2 shift sehari. Karena apa? Karena dia ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tetapi karena terlalu fokus pada targetnya, ia jadi mudah marah,
Ia jarang tersenyum dan mulai berbicara kasar di rumah. Sampai suatu hari, salah satu anaknya menggambar keluarga mereka. Dan gambar si ayah berdiri sendiri di pojok dengan wajah yang marah. Itu menjadi teguran Tuhan bagi ayahnya ini. Ia sadar bahwa ia dikuasai oleh rasa lapar yang baik untuk kebaikan anak-anaknya. Tetapi ternyata dijalani dengan tidak baik. Tanpa bimbingan dari Tuhan. Tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Ia akhirnya sadar dan dia mulai mengubah prioritasnya. Bukan berhenti bekerja keras, tetapi dia menyeimbangkan waktu. Ia membangun relasi dengan anak-anaknya dan belajar kembali bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya kepada kekuatannya sendiri. Saudara, hari ini mari kita berperiksa setiap motivasi, dorongan dalam hidup setiap kita. Apakah kita bekerja keras demi hal-hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah kita sudah menyerahkan motivasi kita sepenuhnya kepada Tuhan? Dan apakah kata-kata kita mungkin di rumah, di kantor, di WA kita, di media sosial kita membawa penguatan atau malah membakar semuanya? Jika kita dikuasai oleh rasa lapar tanpa pimpinan ketundukan kepada Tuhan, kita bisa jadi pekerja keras yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kering rohani. Tapi jika kita biarkan Tuhan menuntun hati kita, rasa lapar itu bisa menjadi saluran berkat, bukan sekedar menjadi tekanan untuk setiap kita. Karena itu, hari ini, jangan hanya bergerak karena tekanan hidup. Biarlah dorongan hidupmu diarahkan oleh kasih Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pimpinan dari Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengarahkan setiap kita. Kiranya Tuhan boleh menguduskan setiap dorongan hati kita hari ini dan memberkati setiap langkah hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, tolonglah kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan dorongan yang asal dari Engkau. Biarlah setiap kami tidak didorong karena tekanan hidup yang membuat kami akhirnya mungkin menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kami inginkan. Rasa lapar itu membuat kami akhirnya mungkin melakukan hal-hal yang tidak tepat. Tapi biarlah Engkau yang boleh memimpin kami. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kalau mungkin saat ini kami sedang menjalani hal-hal yang salah, Tuhan tegur setiap kami. Dan biarlah kami boleh kembali kepada jalan yang benar. Tolonglah kami Tuhan, biarlah setiap langkah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.